menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja ya, dan terus diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan masih terkait membahas tentang Gubernur Maluku Utara yang selama ini digugat dan beberapa orang-orang tertentu menolak atas kemenangan Ibu Shirley sebagai gubernur. Kali ini kita akan menonton bagaimana KPU memutuskan bahwa Ibu Shirley akan tetap menjadi gubernur dan akan segera dilantik. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. 232 TPS tadi menjadi rontok karena datanya nggak ada yang sama. Provinsi Maluku Utara untuk perkara 251, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku kuasa hukum KPU Provinsi Maluku Utara, Ali Nurdin dari kantor Nurdin & Partners, bersama kami hadir prinsipal Pak Muhtar Yusuf, Ibu Reni Safruddin Bahar, dan Pak Iwan Kadar. Kami mewakili Ketua KPU bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Maluku Utara dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Untuk kewenangan mahkamah kami anggap dibacakan. Ya. Selanjutnya ada bagian penting yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Iya, selisihnya berapa itu? Ini jauh sekali Yang Mulia. Jauh sekali ya. Ada dicatat pada halaman 12. Tapi ini nomor urut 1 ya? Iya. Pemohonnya? Jadi selisihnya itu 191.242 atau 27,5%. Ya. Dari ambang batas 2% hanya 13.910. Iya. Dari beberapa yang disampaikan pada pokoknya sama begitu ya. Ya. Hanya yang perlu kami sampaikan di sini ada gugatan berkaitan dengan masalah tuduhan di 232 TPS Ya. berkaitan dengan daftar pemilih dan ketidakcocokan. Ya. Hasil catatan kami dari 232 TPS tadi jumlah DPT-nya adalah 88.360. Sehingga kalaupun dikabulkan tetap tidak signifikan. Tidak signifikan. Sehingga kami karena tidak melihat selisihnya adanya itu alasan tadi. untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Oke. Yang kedua, berkaitan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan, itu bukanlah pelanggaran TSM. Masalah keterlibatan ASN tadi hanya 2. Masalah money politik hanya di adanya acara kampanye di satu tempat di lapangan Salero begitu ya. Itu juga berkaitan dengan masalah hak yang kampanye untuk mendapatkan biaya transport maupun uang makan begitu ya. Kemudian yang lainnya yang dipersoalkan masalah tabel. Tabel-tabel yang didalilkan itu keliru pemohon karena dia membandingkan antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara, sementara dia mempersamakan pemilih tambahan dengan DPK. Harusnya itu pemilih pindahan di dalam tabel, serta jumlah suara sah. Harusnya jumlah suara sah dan tidak sah. Oleh karena itu seluruh dalil dia pada 232 kabupaten 232 TPS tadi menjadi rontok karena datanya nggak ada yang sama. Baik jumlah pemilih tambahan karena seharusnya itu pindahan atau DPTB. Kedua, dia menampilkan kolom jumlah suara sah yang harusnya jumlah suara sah dan tidak sah. Akhirnya semuanya gugur. Dan kemudian kami lanjutkan berkaitan dengan alasan tidak ada kejadian khusus yang krusial yang mempengaruhi perolehan suara yang berdampak secara signifikan terhadap hasil pemilihan, itu pada halaman 18, sebagian tadi sudah kami sampaikan. Kemudian berkaitan dengan masalah pemeriksaan kesehatan. Kami melihat ini tidak ada persoalan, karena ini bukan berkaitan dengan syarat calon. Yang dipersoalan itu masalah diperlakukan yang berbeda. Ya. Karena kalau berkaitan dengan syarat calon untuk kesehatan mampu, itu dari lembaga yang berwenang, yaitu RSPAD. Begitu juga untuk SKCK dikeluarkannya oleh Polda. KPU tidak bisa menilai apakah itu benar atau tidak. Karena itu dikeluarkan lembaga yang berwenang, maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Yang lainnya berkaitan dengan gugatan tidak jelas, begitu ya, permohonan tidak jelas. Pertama,
dalam petitumnya pemohon menuntut untuk diskualifikasi, tapi dia tidak menuntut SK penetapan calon. Sehingga bagaimana mungkin ada diskualifikasi kalau penetapan calonnya tidak dibatalkan. Begitu juga pemohon meminta adanya PSU tanpa melibatkan paslon nomor 4, tapi juga tidak ada untuk meminta pembatalan penetapan pasangan calon. Berkaitan dengan diskualifikasi, itu tidak sesuai dengan posita. Karena dalam positanya tidak ada satupun dalil-dalil yang bisa menyebabkan terdiskualifikasinya pasangan calon. Karena untuk diskualifikasi itu hanya ada dua bagian. Pertama karena persoalan syarat calon, yang kedua karena ada pelanggaran TSM berkaitan dengan pelanggaran 135. Oleh karena itu antara petitum dan posita tidak berkesesuaian. Berkaitan dengan pokok permohonan, Silakan. berkaitan dengan pokok permohonan, pertama masalah membiarkan aja pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan lain-lain. Kami sudah cek semuanya benar, karena data yang ditampilkan salah, sehingga kami tidak bisa menanggapi lebih jauh. Tapi pada pokoknya, saksi pemohon hadir pada saat pemungutan suara di TPS, ada juga pengawas di TPS, dan semua bisa menyaksikan bahwa acaranya berlangsung secara lancar, normal, dan tidak ada keberatan. Begitu juga pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan, tidak ada persoalan yang berkaitan dengan data administrasi pemilihan. Jadi yang dipersoalkan oleh pemohon itu bukan pada waktu pemungutan suara, akan tetapi post factum setelah penetapan suara selesai, dilakukan oleh tingkat provinsi, baru dicari-cari kelemahan data administrasi. Akan tetapi data itu keliru karena pemohon keliru di dalam menampilkan tabelnya, salah konsep. Sehingga karena salah konsep, misalnya jumlah suara sah, padahal harusnya jumlah suara sah dan tidak sah. Sehingga jumlah suara sah yang didalilkan oleh pemohon seluruhnya berbeda. Begitu juga berkaitan dengan data tambahan, daftar pemilih tambahan, yang seharusnya daftar pemilih pindahan, itu juga seluruhnya berbeda. Kemudian masalah memasukkan pemilih yang tidak terdaftar dengan menggunakan KTP di luar Provinsi Maluku Utara. Persoalan NIK itu hanya ada di 16 TPS, jadi tidak signifikan. Yang kedua, berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 40, NIK itu bersifat tetap, walaupun pindah domisili dan pindah alamat. Yang kedua, ada surat dinas dari KPU RI 2734 yang menyatakan bahwa kalau dia sudah pindah domisili, dia bisa memilih. Yang didalilkan oleh pemohon semata-mata hanya melihat NIK-nya saja, sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil. Masalah pemeriksaan kesehatan tadi sudah dibahas. Begitu juga masalah pelanggaran money politik juga hanya satu tempat saja. Dan menurut kami semua sudah terjawab, Yang Mulia. Selengkapnya ada di dalam jawaban ini. Dan kami juga sampaikan keterangan dari masing-masing kabupaten kota terhadap permasalahan yang dituduhkan. Izin kami untuk pada petitum, Yang Mulia. Silakan. Untuk petitum, berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon, Ali Nurdin, SHST, MH, dan kawan-kawan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Itu dia, saudara, video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana gugatan daripada orang-orang si pemohon yang mengatakan bahwa Ibu Shirley itu menggunakan money politik. Hari ini telah dibantah dan telah diputuskan bahwa tuduhan mereka itu semua tidak begitu lengkap dan itu dibantah. Dan semua permohonan itu ditolak. Dan artinya apa? Ibu Shirley akan tetap dilantik menjadi gubernur Maluku Utara. Nah, teman-teman, kita tahu Ibu Shirley
ya sudah disampaikan oleh Ibu Shirley, bahkan kepada rekan-rekannya disampaikan. Dalam memenangkan pilgub, kita itu harus bersih, tidak boleh menggunakan money politik, dan itu telah berapa kali disampaikan oleh Ibu Shirley. Dan walaupun Ibu Shirley melakukan apa yang benar ya dalam memenangkan pilgub, tetapi juga ada orang-orang yang menolak, bahkan yang menuduh yang tidak-tidak kepada Ibu Shirley. Tetapi puji Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ya, Dia itu membela umatnya, khususnya yang percaya dan juga yang hidup benar di hadapannya. Dan Ibu Shirley sudah melakukan apa yang benar dalam memenangkan pilgub. Teruslah lakukan perjuangan Ibu, dan juga teruslah menyuarakan kebenaran dan juga melakukan kebenaran untuk membawa Maluku Utara sampai kepada rencana Tuhan dan sampai kepada hal-hal yang besar lebih lagi. Itu harapan dan doa kita. Dan kiranya juga nanti ke depannya masyarakat Maluku Utara mendukung beliau, mendoakan beliau, mensupport beliau, bahkan ikut bekerja sama dalam kepemimpinan dari Ibu Shirley ini. Dan saya yakin kalau ini ada di hati rakyat, dan rakyat bersatu dengan Gubernur Maluku Utara dan Wakil Gubernur, maka Maluku Utara akan semakin maju dan akan semakin jaya. Dan kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Shirley, bahwa dia mau jadi gubernur dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan kita tahu untuk melakukan hal tersebut tidak cukup hanya Ibu Shirley dan wakil Ibu Shirley berperan di dalamnya, tetapi juga masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di sana harus juga ikut berperan untuk melakukan kebenaran, berperan untuk melakukan apa yang baik, berperan untuk bekerja sama di Maluku Utara. Dan saya yakin Tuhan yang memulai yang baik, Tuhan akan meneruskannya. Nah teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara, silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati dan juga mengedukasi. Tuhan memberkati. Shalom.